Ibu Anggia, saudara saksi, tadi ada PSU di Sungai Tabuk, desa mana tadi? Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk. Ya. DPS 8. Tadi dikatakan ada surat suara yang dicoblos duluan. Ya. Surat suara untuk siapa? Untuk Bupati dan Gubernur. Gubernur siapa yang surat suaranya dicoblos duluan? Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Sebentar Bu, saya ulangi Bu ya. Ya. Maaf saya kurang teryakinkan. Ibu sudah disumpah ya Bu tadi di atas Quran. Ya. Ya, tolong dijawab dengan benar. Surat suara yang Ibu tahu sudah dicoblos duluan itu kan ramai tuh. Iya. Bukan saksi di tingkat kabupaten. Iya. Betul. Dan itu menjadi PSU karena ada surat suara yang dicoblos duluan, betul. Betul. Surat suara siapa yang dicoblos duluan di gubernur itu? Tolong dijawab dengan jujur, Bu. 01. 01. 01. 01. Bapak tahu tidak ada Bawaslu yang sudah memberi keterangan bahwa, saya bacakan ya Pak, di TPS di Kelurahan Binuang itu ada kehadiran 100%, padahal ada orang yang telah meninggal tetapi terdapat atau termuat dalam C daftar hadir dan termuat atau terdapat dalam surat suara tercoblos yang termuat dalam C hasil. Apakah Bapak tahu dalam kehadiran 100% itu menurut temuan Bawaslu terdapat orang-orang yang sudah meninggal? Tadi ada saksi yang mau menyampaikan kronologis, tapi belum sempat disampaikan, keburu terpotong. Bila diizinkan, Kronologis yang mana? yang untuk kota Banjarmasin, kasus pembukaan kotak itu seperti apa? Karena tadi belum sempat disampaikan, supaya tidak salah tafsir nantinya. Ya sudah 1 menit. Baik, untuk pembukaan kotak suara yaitu diawali adalah karena kita rekap di kecamatan, dimulai di tanggal 11. Nah, beriringan dengan itu, kita membuka kotak itu adalah untuk pembacaan per kelurahan. Setiap kelurahan itu membacakan ada 2 pemilihan, pemilihan gubernur, kemudian pemilihan wali kota. Setelah rekap itu selesai, kotak tersebut dipindahkan ke sebelah di aula Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk disaksikan oleh saksi, kemudian juga panwascam di sana untuk salah satu pemotoan atau dokumentasi untuk sirekap. Nah, dan seterusnya sampai 12 kelurahan. Kemudian setelah selesai baru kita segel untuk yang proses pemotoan pada aplikasi sirekap tersebut. Tetapi setelah pembacaan itu adalah selesai, untuk pemotoannya itu ada kadang kendala-kendala, sehingga setelah pembacaan tidak beriringan atau tidak sama waktunya dengan pemotoan di sirekap tersebut. Kemudian disegel, selesai, tidak ada pembukaan. Jadi kotak itu memang benar dibuka untuk yang sirekap, tetapi masih dalam proses dan belum disegel. Setelah proses pemotoan atau dokumentasi untuk aplikasi sirekap baru disegel. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Ini kaitannya dengan rekomendasi dari Bawaslu yang tanggal 20 Desember, Bu. Yang ini menyangkut PPK mana sih? Banjarmasin Selatan. Yang ketua PPK-nya Pak Uji SPD.
Iya. Terus kalau kaitannya dengan rekomendasi bahwa terbukti dia pelanggaran administrasi pemilihan, apa follow up atau tindak lanjut yang dilakukan dari Bawaslu? Kan ada rekomendasi itu. Iya, kami tindak lanjuti surat itu karena ditujukan adalah untuk pelanggaran administrasi. Jadi kami sampaikan, menyampaikan kepada PPK kami, yaitu adalah pelanggaran teguran secara lisan. Apa Bu? Teguran lisan. Sanksinya adalah teguran lisan. Tapi karena kasus yang Ibu ceritakan tadi itu. Iya. Oh, itu Pak Ali. Satu pertanyaan yang mulia. Lewat Berkaitan dengan tadi surat rekomendasi. Surat rekomendasi Bawaslu itu diterima apakah sebelum proses rapat pleno tingkat provinsi selesai atau setelah rapat pleno tingkat provinsi selesai? Setelah rapat pleno provinsi selesai. Terima kasih yang mulia. Izin satu pertanyaan yang mulia. Silakan. Saudara saksi tadi menyatakan pembukaan itu masih dalam tahapan rekapitulasi ya. Pertanyaannya, sepengetahuan saksi, apakah ada tahapan rekapitulasi yang mana pembukaan kotak suaranya tidak dihadiri oleh saksi daripada salah satu pasangan calon? Waktu rekapitulasi dihadiri oleh saksi dari paslon 1 ataupun dari paslon 2. Biar bagian semua yang mulia, pihak terkait yang mulia. Terkait dengan saksi ini, satu pertanyaan. Apakah ada perbedaan hasil di kotak yang dibuka tadi itu? Tidak ada perubahan hasil, dan itu bisa dilihat dari rekap di kabupaten ataupun di provinsi. Jadi murni kami melakukan tahapan tersebut adalah untuk si rekap. Jadi kalau boleh bertanya lagi, kalaupun nggak ada pengaruhnya ke hasil, boleh tidak membuka kotak tidak prosedural kan begitu. Tapi jangan nanti nggak selesai. Sekarang untuk saksi dari pihak terkait, Saifullah agama Islam, Hamdiah agama Islam, Insinyur Muhammad Iksan agama Islam, 4 Abdullah Khair agama Islam, 5 Alamsah, 6. Kenapa pakai 6 ini? Kemarin antisipasi mulia takut satunya nggak datang. Siapa yang? Jadi hanya sampai 5 aja yang mulia, sampai Bapak Alamsah. Nur nggak jadi? Nggak jadi. Baik, sudah siap untuk di... Yang mulia, dari termohon, Ya. apabila diizinkan kami bisa melihat terlebih dahulu surat pernyataan yang dibuat oleh salah seorang anggota KPU Banjar untuk memastikan apakah betul yang bersangkutan tanda tangan, karena kami dapat info beliau tidak menandatangani itu. Oh, nanti pasti boleh lah. Terima kasih yang mulia. Harus transparan. Mana Pak dari 5 saksi supaya kami bisa pandu sumpahnya? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, Pak Saifullah tinggal Pak Saifullah jadi sudah bersumpah ya untuk mengatakan yang sebenarnya, menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan dari kuasa hukum pihak terkait apa saja yang mau ditanyakan, singkat, padat, tidak usah diulang-ulang. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sebagai apa saudara saksi di tim kampanye? Saya sebagai wakil sekretaris tim kampanye provinsi. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi Saudara pasangan saksi- calon Haji Sabirino dan Haji Muhyiddin. Oke. Apakah saudara saksi mengikuti rapat pleno di tingkat provinsi? Mengikuti. Selain saudara saksi, apakah ada saksi-saksi mandat lain yang diberikan oleh tim kampanye untuk mengikuti rapat pleno? Sesuai undangan dari KPU Provinsi yang diminta 4 orang untuk menjadi saksi mandat di tingkat provinsi, sehingga kami hadir 4 orang untuk menjadi saksi di tingkat provinsi. Namun karena protokol COVID diharuskan hanya 2 orang untuk hadiri pleno tingkat provinsi. Jadi yang menghadir saya sendiri, Saifullah dan Haji Fuad Junaidi. Oke, saudara saksi mengikuti dari awal pleno sampai akhir. Mengikuti.
Selain saksi, siapa aja yang hadir di sana? Apakah saksi dari pemohon juga hadir di sana? Saksi pemohon juga hadir, namun bergantian. Saudara saksi tahu siapa nama saksi pemohon yang hadir pada saat pleno itu? Hanya satu yang saya tahu, Bapak Ilham Nur. Beliau sekretaris DPD Gerindra Kalimantan Selatan. Oke, saudara saksi, selama rapat pleno, apakah ada kejadian khusus? Ada beberapa kejadian khusus. Apa aja? Boleh saya sampaikan? Silakan. Saya bacakan sesuai dengan catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 sesuai dengan model D kejadian khusus dan atau keberatan provinsi KWK. Pertama, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat perbaikan atau percocokan data pada kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan yang awalnya 170.093 diubah menjadi 170.100. Kemudian di Hulu Sungai Tengah juga ada pencocokan data yang pertama di Kecamatan Haruyan semula 16.194 diubah menjadi 16.168. Kemudian juga ada di Kecamatan Labuan Amas Utara yang semula 20.576 diubah menjadi 20.549. Kemudian di Kecamatan Batang Alai Selatan semula 17.840 diubah menjadi 17.857. Kecamatan Batang Alai Utara semula 13.732 diubah menjadi 13.737 hingga jumlah keseluruhan pada kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan yang awalnya berjumlah 189.698 diubah menjadi 189.664. Jadi sebenarnya apa yang terjadi tidak ada yang substansial, hanya pencocokan data yang kemarin pada saat pleno di tingkat kabupaten ada kekeliruan. Oke, artinya itu kejadian khusus terkait dengan koreksi gitu ya, koreksi data saja terhadap angka-angka. Apakah saksi pemohon pada saat pleno itu mengajukan keberatan? Pada saat pleno saksi pemohon semuanya mengikuti dan tidak ada keberatan terkait perubahan-perubahan atau pencocokan data tersebut. Semuanya mensepakati, menyetujui, karena setiap ada perubahan pada saat pleno provinsi itu selalu ditanyakan kepada Bawaslu, kepada saksi paslon 1, paslon 2, dan semuanya menyetujui, tidak ada yang keberatan. Apakah saksi pemohon menandatangani berita acara? Pada saat pembacaan kesimpulan atau rekapitulasi secara keseluruhan, karena pada awalnya dibacakan dulu hasil pleno di tingkat kabupaten masing-masing. Pada saat pembacaan hari kedua, karena proses pleno di tingkat provinsi itu 2 hari, 17 dan 18, pada tanggal 18 pada maghrib, saksi paslon 02 atau pemohon itu tidak hadir sehingga tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Saudara saksi, apakah selaku tim kampanye saudara saksi mengetahui adanya pelaporan-pelaporan di Bawaslu yang disampaikan oleh pemohon? Ya, kita mengetahui setiap laporan-laporan yang disampaikan oleh pemohon, namun laporan-laporan tersebut tidak ada yang ditindaklanjuti atau dalam artian tidak ada yang memenuhi unsur sehingga tidak ditindaklanjuti. Cukup yang mulia. Mungkin ada tim kami di sana yang menambahkan pertanyaan jika diperlukan. Satu orang di sana yang mulia, yang online. Siapa? Izin, yang mulia. Ya, saudara saksi. Baik. Apakah ada catatan khusus yang diberikan Bawaslu pada saat rapat pleno di tingkat provinsi yang saudara hadiri? Catatan khusus sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada ketidaksesuaian atau pencocokan data itu sebenarnya berasal dari rekomendasi dari Bawaslu. Oke, makasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada persoalan penambahan atau pengurangan suara dari pasangan calon dibahas di rapat pleno di tingkat provinsi? Tidak ada. Tidak ada, clear ya, tidak ada ya. Clear. Oke, cukup yang mulia, makasih. Pak Saifullah mundur.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Ibu Hamdiah, silakan. Saudara saksi menjadi saksi mandat untuk kabupaten mana? Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Pada saat mengikuti pleno, apakah saudara saksi ditemani juga oleh saksi lain dari pihak terkait? Ada. Kami jadi saksi ada 7 orang, yaitu Pak Hairil, Pak Hairi, Sahrudin, M. Jaini, Haris Radila, M. Arsad, dan saya Hamdiah. Setahu saksi, apakah ada saksi dari pemohon hadir dalam rapat pleno? Ada. Ada. Saudari ingat namanya siapa? Pak Chandra Soselo. Chandra ya. Ya. Apakah pada saat pleno tersebut ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon? Tidak ada. Tidak ada. Apakah saksi pemohon menandatangani berita acara? Tidak menandatangani. Tidak menandatangani, tapi tidak ada keberatan. Tapi tidak ada alasan. Tidak ada alasan gitu ya. Tidak tanda tangan aja gitu. Apakah saudara saksi mengetahui adanya pelaporan-pelaporan atau dugaan pelanggaran di wilayah saksi di Kabupaten Banjar yang dilaporkan oleh pemohon? Ada, yaitu di TPS 8, Desa Pembantanan, Kecamatan Kabupaten. Tapi itu sudah di PSU. Jadi di TPS 8 itu sudah dilaksanakan PSU ya? Ya, sudah hari Kamis. Saudari saksi tahu kapan PSU-nya dilaksanakan? Hari Kamis. Tanggal berapa itu? Berapa hari setelah pencoblosan? Sehari setelah pencoblosan. Oh, oke. Mic-nya didekatkan, Ibu. Langsung Pak. Langsung. Langsung hari Kamis. Apakah saudari tahu apa penyebab dilaksanakan PSU di TPS 8 itu? Ada surat suara telah dicoblos lebih dulu, sebelum waktunya. Surat suara telah dicoblos sebelum waktunya, ya. Kemudian dilaksanakan PSU. Ya. Oke, setelah PSU, apakah ada kejadian-kejadian lain di TPS tersebut atau di TPS-TPS lainnya yang saudara saksi tahu? Tidak ada. Tidak ada. Di wilayah Kabupaten Banjar, berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon? Untuk Haji Sahabirin Nur dan Haji Muhyiddin 171.874 dan Pak Deni serta Pak Depri berjumlah 103.512. Cukup? Cukup yang mulia. Terima kasih Bu, mundur Bu. Yang mulia, ada satu pertanyaan yang mulia dari online yang mulia. Pak Muhammad Nasrun. Apa? Ya, satu pertanyaan Ibu. Ya. Apakah di dalam rapat pleno tingkat kabupaten itu, apakah Ibu mendengar ya ada persoalan penambahan atau pengurangan suara dibahas di rapat pleno? Mau dijawab secara Tidak ada. Tidak ada pembahasan. Tidak ada suara, tidak ada bertambah ataupun berkurang. Makasih yang mulia. Silakan Bu, mundur Bu. Muhammad Iksan. Saudara saksi Muhammad Ihsan, saudara saksi untuk di tingkat kabupaten apa? Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin. Pada saat mengikuti pleno, apakah ada kejadian khusus di sana? Tidak ada. Tidak ada. Saksi pemohon hadir? Hadir. Hadir. Mengajukan keberatan enggak? Tidak ada. Tanda tangan berita acara? Tanda tangan semua. Tanda tangan semua ya. Oke, saudara saksi, apakah benar saudara saksi ini pada pilkada sebelumnya juga pernah menjadi saksi pleno di tingkat kabupaten? Iya. Apakah saudara saksi tahu pada pilkada 5 tahun lalu, di mana saudara saksi pernah menjadi saksi juga, ada TPS-TPS yang TPS itu tingkat partisipasinya 100%? Iya. Saudara saksi ingat di daerah mana aja itu? Di daerah Kecamatan Binuang. Kecamatan Binuang ya. Kalau boleh tahu pada waktu dulu saat pilkada 5 tahun yang lalu, saksi itu menjadi saksi untuk pasangan calon siapa? Saksi untuk Haji Sahabirin Nur Esos MH. Berpasangan dengan siapa? Rudi Rusnawan melawan Haji Muhyiddin dan Gusti Farid Rahman. Melawan Haji Muhyiddin. Ya. Oke, pada 5 tahun lalu di TPS yang 100% pemilihnya itu, yang memperoleh suara terbanyak pasangan yang mana? Haji Muhyiddin, Gusti Farid. Haji Muhyiddin ya. Berarti pasangan calon saksi pada waktu itu kalah di sana ya? Kalah. Di kabupaten juga kalah. Saat ini ketika
Bapak Haji Sabirin Nur berpasangan dengan Haji Muhyiddin, di TPS-TPS yang tadi 100% tingkat partisipasinya, pasangan calon mana yang menang? Pasangan Haji Sabirin Nur SOS MH dengan Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin ya? Iya. Oke. Cukup yang mulia. Tuh Pak Asrun mau tanya tidak, nanti ketinggalan. Satu pertanyaan yang mulia. Silakan. Ini terkait dengan saudara saksi, terkait dengan kehadiran 100%. Ini kenapa bisa 100% semua orang pada datang? Biasanya malas-malas biasanya kan orang kampung. Jangan ya. pendapat Pak, jangan pendapat pertanyaan yang lain. Ini tidak bisa dibuktikan dengan angka, tapi ini pengaruh secara psikologis ketokohan Iya, jangan berpendapat saudara. tokoh di Kabupaten Tapin Gitu. yang bertempat tinggal di situ. Sudah pertanyaan yang lain Pak Asrun ada enggak? Cukup yang mulia, terima kasih Ya, banyak. lo itu nggak bisa, parameternya nggak jelas, itu kan bisa relatif itu. Oke, mundur Pak Iksan. Terima kasih yang mulia. Ganti Abdullah Khair, silakan Pak. Oke. Saksi adalah saksi mandat untuk pihak terkait di tingkat Kabupaten Barito Kuala ya, benar? Benar Pak. Siapa yang menang di kabupaten ini? Yang menang pasangan calon 01 Pak, atas nama Bapak Haji Sabirin Nur dengan Bapak Haji Muhyiddin. Di tim kampanye apakah saudara saksi punya kedudukan atau masuk dalam jajaran tim kampanye? Ya betul Pak, kami ditugaskan sebagai wakil sekretaris di tim kampanye tingkat Kabupaten Barito Kuala. Wakil sekretaris ya. Selama saudara menjadi tim kampanye, apakah saudara pernah tahu atau tidak di Kabupaten Barito Kuala ada dugaan pelanggaran atau laporan terkait dengan pilkada ini? Yang saya ketahui tidak ada Pak. Tidak ada. Saudara tidak pernah mendapatkan panggilan misalnya dari Bawaslu? Betul sekali Pak. Pada saat pleno, apakah saksi dari pemohon hadir? Hadir untuk saksi paslon 02 hadir Pak. Dari awal sampai akhir? Betul sekali Pak. Ikut menandatangani berita acara? Ikut menandatangani berita acara hasil pleno. Adakah keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon pada saat rapat pleno? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Iya Pak. Cukup yang mulia. Pak Asrun, Izin satu pertanyaan yang mulia. Saudara saksi, apakah ada saudara atau tim saudara bagi-bagi uang agar pemilih itu memilih paslon nomor 1? Ya, kurang jelas ya? Tidak ada katanya yang mulia. Alam Sah. Saudara saksi, saksi adalah saksi yang hadir pada rapat pleno di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, benar? Ya, benar ya. Bisa saudara ceritakan apa yang terjadi pada saat rapat pleno? Apakah ada keberatan? Apakah ada kejadian-kejadian khusus dalam rapat pleno tersebut? Tidak ada Pak. Lancar-lancar aja? Ya Pak. Berapa jam itu pelaksanaan rapat plenonya? Dari pagi sampai sore Pak. Selesai. Ada berapa kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini? 14 kecamatan. 14 kecamatan ya. Oke, itu pada rapat pleno dihitung satu persatu kecamatan ya? Betul Pak. Apakah saudara saksi pernah mendengar adanya pelanggaran-pelanggaran di wilayah saudara saksi? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kejadian lancar-lancar aja di sana selama pilkada. Betul. Siapa yang menang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini? 02 Pak. 02. Pemohon maksudnya ya? Ya betul Pak. Haji Dini Pak. Cukup yang mulia? Izin yang mulia, satu pertanyaan. Ya. Ya, saudara saksi, apakah di dalam rapat pleno di tingkat kabupaten itu ada Bawaslu memberikan catatan khusus? Tidak ada. Terima kasih yang mulia. Baik, sekarang dari pemohon. Izin kami bertanya ke saksi Saifullah, Anggia, dan M. Ihsan. 1, 2, 3 saja. Hamdiah, Iksan, dan Saifullah. Ya. Saifullah maju lagi. Baik yang mulia. Saudara saksi, saya ingin bertanya tadi soal keterangan yang mengatakan laporan-laporan ke Bawaslu tidak memenuhi unsur. Betul. Saudara saksi apakah membaca kajian-kajian dari Bawaslu? Tidak. Tidak membaca. Berarti saudara saksi tidak tahu dalam analisisnya ada dikatakan memenuhi unsur. Yang Tidak kedua, tahu. Yang saya tahu, pemohon melaporkan, diproses, dan diputus tidak memenuhi unsur. ya. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengikuti video pemeriksaan di KPP yang sempat viral atas Bawaslu Kalsel? Tidak. Tidak mengikuti. Baik, cukup. Namun saya mengetahui hasilnya. Baik, cukup.
Ibu Anggia, saudara saksi, tadi ada PSU di Sungai Tabuk, desa mana tadi? Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk. Ya. IPS 8. Tadi dikatakan ada surat suara yang dicoblos duluan. Ya. Surat suara untuk siapa? Untuk Bupati dan Gubernur. Gubernur siapa yang surat suaranya dicoblos duluan? Tidak jelas. Baik, Ibu tahu ada PSU itu oleh Bawaslu yang mencoblos siapa? Yang mencoblos surat suara? Sebentar Bu, saya ulangi Bu ya. Ya. Maaf saya kurang teryakinkan. Ibu sudah disumpah ya Bu tadi di atas Quran. Ya. Ya, tolong dijawab dengan benar. Surat suara yang Ibu tahu sudah dicoblos duluan itu kan ramai tuh. Iya. Bukan saksi di tingkat kabupaten. Iya. Betul. Dan itu menjadi PSU karena ada surat suara yang dicoblos duluan, betul? Betul. Surat suara siapa yang dicoblos duluan di gubernur itu? Tolong dijawab dengan jujur, Bu. Ibu sudah 01. Terima kasih. Berapa surat suara yang Ibu ingat sudah dicoblos duluan? Tidak tahu. Yakin ini, Bu? Maaf. Yakin saya tidak mengetahuinya. Baik. Siapa yang mencoblos duluan surat suara untuk 01 itu? Tidak tahu. Ibu ini tahu ada surat, Ibu saksi di kabupaten. Ya, saya saksi di kabupaten, tapi kan itu kejadiannya di Sungai Tabuk, Desa Pembantanan. Baik, Dan itu adalah bagian Panwas kecamatan yang melaksanakan. Kemudian setelah merasa ada kejadian yang khusus gitu, langsung di PSO. Kalau Ibu, ya ini kan kalau saya, kalau Ibu kan mungkin enggak. Saya jadi saksi kabupaten, ada kejadian semacam itu, saya tahulah siapa yang dicoblos, berapa yang dicoblos, siapa yang mencoblos, supaya saya bisa menyiapkan pleno di kabupaten. Jadi Ibu tidak tahu siapa yang mencoblos duluan. Tidak tahu jelas berapa jumlah angka yang dicoblos. Yang mencoblos siapa? Tidak tahu. KPPS-nya, Bu. Terus Ibu tahu bagaimana tindak Izin lanjutnya? yang mulia, izin yang mulia, dari pihak terkait itu tidak bisa mengarahkan saksi seperti itu. Apa Pak? Maaf yang mulia. Apa Pak? Nasrun, apa Pak? Ya Pak, tadi saksi dari pemohon bertanya, kemudian mengatakan itu yang coblos dari petugas KPPS. Saya kira nggak bisa bicara begitu. Mohon izin yang mulia, kami keberatan mengarahkan itu. Keberatan dicatat dan memang tidak boleh Pak. Bapak mencatat seperti itu nggak boleh. Bukan menjudge Pak, itu sudah ada putusannya Pak. Dan Iya, tapi tidak boleh Bapak tekankan ketika kemudian dikorelasinya untuk baik Pak, terima kasih Pak. saksi yang mengatakan tidak tahu. Baik Pak, terima Kalau kasih. begitu Bapak nggak usah tanya ke saksi, Bapak saja jadi saksi. Terima kasih Bapak Suhartoyo yang terhormat. Saya lanjutkan kalau diizinkan Pak. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bagaimana tindak lanjut dari keputusan itu? Artinya setelah PSU, adakah tindak pidana yang dilanjutkan terhadap yang mencoblos? Tidak tahu. Terima kasih. Cukup yang mulia. Saudara Ihsan, tadi saudara mengatakan ada kehadiran 100% di Kecamatan Binuang. Betul? Sesuai data yang ada di KPU. Bapak tahu berapa TPS? Tidak. Tidak tahu. Dari 100% itu Bapak tahu juga yang memilih pasangan calon satu juga DPT-nya 100% hadir, 100% pula memilih pasangan calon nomor satu. Tidak apa. Bapak tidak tahu juga. Di 5 tahun sebelumnya juga ada kejadian 100% kata Bapak tadi, betul? Ada. Berapa TPS juga Bapak tahu atau tidak? Saya nggak ingat lagi. Apakah juga 5 tahun itu ada selain 100% hadir di TPS yang sama 100% memilih pasangan calon yang sama? Atau satu suara saja? Maksud saya ke satu calon saja? Sebagaimana yang terjadi di 2020 ini? Ada kejadian 5 tahun yang lalu, tapi saya tidak tahu persis apakah PS-nya sama. Bapak tahu tidak ada Bawaslu yang sudah memberi keterangan bahwa, saya bacakan ya Pak, di TPS di Kelurahan Binuang itu ada kehadiran 100%, padahal ada orang yang telah meninggal, tetapi terdapat atau termuat dalam C daftar hadir dan termuat atau terdapat dalam surat suara tercoblos yang termuat dalam C hasil. Apakah Bapak tahu dalam kehadiran 100% itu
Menurut temuan Bawaslu, terdapat orang-orang yang sudah meninggal. Saya mendengar. Bapak mendengar. Baik, cukup yang mulia.